Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepadanya atas segala nikmatnya. Pada malam hari ini kita berkumpul di tempat yang mulia ini, di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala. Kita akan melanjutkan pembahasan dari kisah-kisah ghaib yang tercantum di dalam hadis-hadis sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya kita akan membacakan ataupun membahas sebuah kisah yang disebutkan dalam sebuah hadis yang berjudul Ya Ahlal Jannah Khuludun Fala Maut. Ya Ahlal Jannati Khulud Fala Maut, yang nanti akan disebutkan di dalam hadis. Dan ini sebagai judulnya juga di dalam buku ini, di kisah yang ketujuh, ya, Al-Qissatus Sabi'ah, kisah yang ketujuh yang berjudul Wahai penghuni surga, khulud wala maut, kekallah, abadilah kalian dan tidak ada lagi kematian. Tidak ada lagi kematian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hadis ini kepada kita bahwa kematian itu akan dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kematian akan dimatikan, akan dimusnahkan oleh Allah taala, sehingga dia tidak ada lagi di alam ini. Karena seluruh alam itu ciptaan Allah. Alam itu tidak hanya dunia, ada banyak alam yang diciptakan oleh Allah Ta'ala. Dialah Rabbnya untuk seluruh alam, Rabbul Alamin. Apakah itu nanti alam akhirat yang telah diciptakan oleh Allah, yang akan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alam barzakh, alam rahim, alam dunia, yang saat ini kita berada di alam dunia, alam malaikat, alam jin, alam hewan-hewan, semua itu Rabbnya, penguasanya, pengaturnya, dan yang menciptakan semua alam itu adalah Allah. Dan Allah bukanlah bagian dari alam. Allah Ta'ala bukanlah bagian dari alam itu, karena alam itu makhluk. Demikian juga al-maut. Al-maut adalah makhluk, ciptaan Allah. Ya, dialah Allah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah Ta'ala yang telah menciptakan al-maut. Jadi al-maut itu bukan ada dengan sendirinya, dia makhluk, dulunya tidak ada, lalu Allah Ta'ala yang mengadakan dia. Sebagaimana Allah Ta'ala menciptakan waktu, dulu tidak ada waktu, dan Allah Ta'ala nggak butuh waktu, dan kita tidak boleh mencela waktu, karena itu sama seperti mencela penciptanya. Alladzi khalaqal mauta wal hayat, dialah yang telah menciptakan al-maut dan al-hayat. Al-maut wal hayat itu keduanya adalah makhluk ciptaan Allah. Apa tujuannya Allah Ta'ala menciptakan keduanya? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dia ingin memberikan ibtila kepada kalian.
memberikan ujian siapa di antara kalian yang baik amalnya ketika mereka diliputi oleh dua makhluk ini, hidup mati, lalu nanti terakhir hidup abadi, kematian akan dimusnahkan. Kematian akan dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Di sini para ulama tafsir menyebutkan bahwasanya fase kehidupan manusia itu 4 kali. Mati, hidup, mati, hidup. Lalu mereka menafsirkan bahwasanya mati, kalimat mati yang pertama, bagaimana kalian kufur terhadap Allah? Kaifa takfuruna billah? Bagaimana kalian ini kok kafir kepada Allah, mengingkari Allah? Wa kuntum amwatan, dulu kalian itu amwat. Dulu kalian mati. Lalu Allah menghidupkan kalian, lalu Allah Ta'ala mematikan kalian, kemudian Allah menghidupkan lagi, dan kepadanya lah kalian akan dikembalikan. Maka kematian yang dimaksud di situ, kata mereka, adalah alam rahim. Kita dulu dianggap seperti mati di alam rahim ketika kita masih di perut ibu. Lalu dia menghidupkan kalian, maksudnya kehidupan dunia yang kita dibebaskan, tidak sebebas di alam rahim. Jadi bebaskan di dunia ini. Silahkan mau milih beriman atau kafir, mau milih maksiat atau taat, mau milih tauhid atau syirik, mau milih sunnah atau bid'ah, silahkan. Kemudian Allah matikan kalian lagi, itulah di alam barzakh. Ya. Kita tidak dibebaskan di sana. Kemudian Allah menghidupkan kalian lagi, yaitulah alam akhirat. Disitulah kehidupan abadi yang nanti al-maut itu akan dimusnahkan oleh Allah Ta'ala. Ya, sehingga kata beliau di sini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan hadis kepada kita bahwa kematian akan dibunuh, akan dimusnahkan pada hari kiamat nanti setelah selesai para penghuni neraka masuk ke dalam neraka dan penghuni surga sudah masuk ke dalam surga. Maksudnya tidak ada lagi penduduk surga yang tertinggal di neraka, karena ada penduduk surga akan tetapi singgah dulu di neraka. Tapi tidak sebaliknya. Ya, tidak sebaliknya. Enggak ada yang udah masuk surga kemudian dikeluarkan lagi masuk neraka dulu. Ya, itu tidak ada. Tapi yang masuk neraka dan masih ada iman pada diri mereka, walaupun seberat biji sawi, maka akan dikeluarkan dari neraka, lalu dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, setelah jelas semuanya penduduk surga berada di dalam surga dan tidak ada lagi yang tertinggal di neraka, yang di neraka adalah penduduk asli neraka nantinya. Kalau dia ahlul jannah yang masuk neraka, itu bahasanya ngontrak saja dia, sementara saja, karena masih ada iman, Allah keluarkan. Tapi yang betul-betul tidak ada iman sama sekali, maka mereka akan menjadi ahli neraka selamanya. Nah, disitulah akan terjadi keabadian bagi penduduk surga, demikian juga bagi penduduk neraka di tempatnya, di surga ataupun di neraka. Nah, kita bacakan hadisnya. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bercerita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, yu'ta bil mauti kahayati kabshin amlah. Nanti di yaumil akhir, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, akan didatangkan al-maut. Akan didatangkan al-maut. Allah Ta'ala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Sesuatu makhluk yang Dia ciptakan namun gaib bagi kita. Enggak bisa kita lihat, enggak bisa kita pegang, enggak bisa kita tangkap. Itulah dia al-maut.
Tapi ketika dia ditakdirkan oleh Allah ketemu dengan kita, maka ruh harus dicabut. Ya, qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakan ya Muhammad, al-maut yang kalian ingin lari darinya, maka sungguh al-maut akan mendatangi kalian. Itu makhluk Allah yang semasa di dunia yang menakutkan manusia, manusia ingin lari darinya. Tapi nanti di yaumil akhir Allah Ta'ala mampu untuk menampakkannya dalam bentuk yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bagaimana bentuk aslinya. Tapi di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam bercerita bahwa maut akan didatangkan nanti pada hari kiamat yaumil akhir dalam bentuk seekor kabsh, amlah, dalam bentuk seekor domba, ya, yang sangat bersih, kelihatan jelas, amlah, betul-betul putih bersih, sebagaimana domba yang warnanya putih bersih dengan bulu-bulunya yang tebal. Fayunadi munadin, lalu nanti ada penyeru di yaumil akhir itu yang akan menyerukan dengan ucapan ya ahlal jannah, akan diserukan wahai penduduk surga yang telah dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dipanggil oleh si penyeru tadi, fayashra'ibuna wa yanzuruna. Ishra'ab, yashra'ibun, ya, ini adalah bentuk menoleh karena mendongak, kan begitu ya. Begitu ya, seperti itu. Wa yanzurun, mereka akan melihat, tertuju kepada sumber suara tadi, karena mereka dipanggil ya ahlul jannah. Maka seluruh penduduk surga, seluruhnya di derajat manapun, karena ini kemutlakannya, tidak dikhususkan oleh Nabi di ahlul jannah di surga yang mana, di derajat yang mana, semuanya. Setelah semuanya masuk ke dalam surga, tidak ada lagi tersisa di neraka, dipanggil mereka. Ya, fayashra'ibuna wa yanzuruna, mereka pun akan melihat, mengarahkan kepala mereka ke sumber suara tadi, ya, mengarahkan pandangannya dengan pandangan yang tajam. Fayaqul, kemudian sumber suara tadi pun berkata lagi, hal ta'rifuna hadza, sambil mengatakan, kenal enggak kalian ini? Kenalkah kalian ini? Yaitu kabsh amlah tadi, seekor domba yang putih bersih tadi. Ditanya oleh suara tadi, hal ta'rifuna hadza, kenalkah kalian ini? Fayaquluna na'am. Maka ahlul jannah pun memberikan jawaban pada waktu itu dengan level masing-masing, semuanya sesuai dengan derajatnya, dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi, jannah firdaus. Mereka akan mengatakan na'am, hadal maut, kata mereka, iya, kami kenal ini al-maut, ini al-maut, kata mereka. Wa kulluhum qad ra'ah, bahkan kata beliau sallallahu alaihi wasallam, semuanya mereka, maksudnya semua ahli jannah, tidak terkecuali, yang berada di derajat surga yang paling tinggi sampai yang paling rendah, semuanya melihat ke arah yang dituju tadi, kabsh amlah, domba yang putih bersih tadi, dan mereka tahu ini adalah al-maut yang dibentuk oleh Allah menjadi seekor kambing atau seekor domba yang putih. Summa yunadi, lalu penyeru tadi menyerukan lagi dengan kalimat berikutnya, ya ahlan nar, wahai penduduk neraka, wahai penduduk neraka. Fayashra'ibuna wa yanzurun, sama seperti penduduk surga tadi, mereka pun mendongakkan kepalanya, mengarahkan kepalanya ke sumber suara, mereka pun melihat dengan pandangan mereka secara tajam. Fayaqul, maka sumber suara tadi pun berkata, hal ta'rifuna hadza, tahukah kalian apa ini? Yaitu diarahkan kepada hay'ah kabsh amlah tadi, kepada domba yang putih bersih tadi. Fayaqulun,
Maka penduduk neraka pun berkata, "Na'am, hadzal maut." Mereka pun sama seperti jawaban ahlul jannah, seperti jawab penduduk surga tadi. Mereka mengatakan, "Na'am, kami faham, ini adalah maut. Ini adalah kematian. Wa kulluhum qad ra'ah." Bahkan semuanya dari penduduk neraka, dari penduduk neraka yang paling atas sampai yang kerak neraka paling dalam, paling bawah, semuanya mereka melihat ke arah yang dituju tadi, tempat di mana diletakkan kabsh amlah tadi, yaitu maut. Mereka semuanya melihatnya, mampu melihatnya. Ya, di derajat neraka yang manapun itu, karena neraka pun ya punya level darokat, yang sifat derajatnya itu tingkatannya itu ke bawah, fidark asfal minan nar. Sehingga kata para ulama, neraka itu ya tingkatannya itu darokat. Semakin berat dosanya, semakin bejat, semakin jahat, ya, semakin kufur dan munafiklah itu yang menempati tingkatan neraka yang paling bawah, di keraknya, paling asfalnya, nggak ada di bawahnya lagi. Mereka lah itu orang-orang munafik. Ya, yang agak atas atau paling atas itu yang paling ringan. Siksaan paling ringan dari ahlu neraka, dari penduduk neraka, yakni dipakaikan sendal di kedua kakinya lalu mendidihlah otaknya. Taib. Nah, semuanya kulluhum qad ra'ah. Maka apa kata beliau sallallahu alaihi wasallam selanjutnya? Fayuzbah. Lalu disembelihlah kabsh amlah ini. Domba putih bersih ini disembelih, yang sejatinya dia adalah al-maut, kematian. Ya, disembelih pada waktu itu, dimatikan dengan cara seperti ini oleh Allah Ta'ala, makhluk yang dia ciptakan. Al-maut wal hayat, sehingga yang tersisa al-hayat, hayatan abadiyah, kehidupan yang abadi. Summa yaqul, kemudian sumber suara tadi berkata lagi, ya ahlal jannati khuludun fala maut. Nah, ini yang menjadi judulnya. Maka suara tadi pun menyeru kembali, wahai kalian penduduk-penduduk surga, kekallah kalian, abadilah kalian, fala maut. Enggak ada lagi yang namanya kematian. Enggak ada lagi kematian. Mereka kekal nanti di dalamnya. Dan seterusnya, tidak ada lagi yang namanya batasan waktu. Ya, tidak lagi namanya batasan waktu. Adapun kehidupan di dunia ada batasan waktunya, ada ajal namanya. Kalau udah sampai pada ajalnya, udah berhenti nafas, lalu berpindah ke alam barzakh. Tapi nanti di yaumil akhir tidak ada lagi. Kata Allah Subhanahu wa taala, kata penyeru tadi, ya ahlal jannah khuludun fala maut. Wahai penduduk surga, abadi, tidak lagi kematian bagi kalian. Demikian juga wa ya ahlal nar, wa ya ahlan nar khuludun fala maut. Wahai kalian penduduk-penduduk neraka, abadilah, fala maut, tidak ada lagi kematian yang menimpa kalian, hidup selama-lamanya. Tsumma qara'a, lalu beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala pada surat Maryam ayat 39. Beliau membacakan ayat ini, summa qara'a, kemudian beliau membaca ayat ini, wa anzirhum yaumal hasrati id qudiyal amru wa hum fi ghaflah. Ya, beliau membacakan ayat ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan berilah mereka peringatan ya Muhammad tentang hari hasrah, ya, tentang hari penyesalan ketika segala urusan sudah diputuskan, wa hum fi ghaflah, tapi mereka masih dalam keadaan lalai. Kematian sudah diputuskan untuk mereka, mereka masih dalam keadaan lalai. Begitulah nanti di hari akhirat mereka akan mendapatkan kerugian. Ya, qul innal khasirina alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah ala dzalika huwal khusranul mubin. Ini kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zumar.
Katakan ya Muhammad, sesungguhnya orang-orang yang merugi itu, kata Allah Ta'ala, yakni orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri dan merugikan keluarga mereka. Kenapa mereka merugikan diri mereka sendiri? Karena nggak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak melakukan amal saleh, tidak menempuh jalan ketakwaan, merugikan diri mereka sendiri, bahkan merugikan keluarga mereka juga. Karena mereka tidak mengajak keluarga mereka kepada ketakwaan. Maka kata Allah Ta'ala tadi, Qul innal khasirina alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Orang yang rugi itu bukan orang yang kehilangan harta. Bukan. Orang yang kehilangan harta, jika dia bersabar, justru dia beruntung. Ya, orang yang kehilangan harta dunia, jika dia bersabar, ihtisab, meminta balasan di sisi Allah, beruntung dia. Yang rugi berlipat itu udah hilang harta dunianya, gak sabar lagi, tidak menerima takdir lagi. Nah, ini rugi berlipat-lipat. Tapi sebatas kehilangan harta dunia ini gak bisa dikatakan langsung rugi. Kerugian itu ketika seorang kehilangan agamanya, itu rugi. Ya, makanya dalam sebuah doa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan Imam Tirmizi, itu apa doa Nabi sallallahu alaihi wasallam? Beliau mengatakan, Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya ahamma wa la taj'alid dunya akbar hammina. Ya, ini doa beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, janganlah kau jadikan musibah kami pada agama kami, jangan. Ini musibah besar dibandingkan hilangnya harta dunia. Itu bisa diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berpahala bagi orang-orang yang bersabar atas hilangnya sebagian dunianya, harta dunianya. Tapi kalau sudah berkurang agamanya, kalau sudah tertimpa musibah itu pada agamanya, ini sebesar-besar musibah ini. Ya, kalau musibah itu baru berupa harta dunia yang hilang, diambil oleh sebagian orang, dirampas oleh sebagian orang, seperti yang kita sebutkan tadi, cukup kita bersabar dan tawakal, menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini milik Allah, suatu waktu diambil Allah, ya sudah, kita sabar. Justru diangkat derajat kita, kuat agama kita, dinobatkan oleh Allah Ta'ala sebagai orang-orang yang masuk golongan ulul azmi, seperti para nabi yang kuat kesabarannya saat diuji. Tapi apabila musibah itu pada agama, ini berat. Ya, dunianya biasa saja bertambah, tapi agamanya dikurangi sama Allah Ta'ala. Mulai malas, mulai meninggalkan ketaatan demi ketaatan, sedikit demi sedikit. Makanya Nabi berdoa, ya Allah, jangan jadikan musibah kami itu pada perkara agama. Wala taj'alid dunya akbar hammina, dan jangan kau jadikan ya Allah sebesar-besar motivator kami dunia, jangan. Bukan dunia yang memotivasi kita. Itu adalah motivator orang-orang kafir. Orang-orang kafir termotivasi untuk menjalani hidup dunia, semangat menjalani hidup dunia karena dunia. Time is money, kata mereka. Waktu adalah uang, kata mereka. Ya, adapun kita tidak. Waktu itu bukan uang, bahkan lebih berharga daripada harta dunia. Ya. Bahkan para ulama kita mengatakan al-waqtu mazra'atun lil akhirah. Waktu itu adalah ladang untuk mendapatkan kebahagiaan akhirat. Itu yang benar. Waktu itu adalah ladang bagi kita untuk mendapatkan kebahagiaan akhirat. Gunakan waktu itu sebaik-baiknya untuk mendapatkan kebahagiaan akhirat. Kita korbankan, justru kita korbankan dunia untuk mendapatkan kebahagiaan akhirat kita. Sebagaimana para sahabat yang berjihad, mereka mengorbankan nyawa, bukan hanya harta, nyawa mereka korbankan untuk apa? Untuk agama dan untuk akhirat mereka. Taib. Jadi itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau bercerita dan membacakan ayat tadi, beri mereka peringatan ya Muhammad, hari kerugian bagi mereka, di mana keputusan itu sudah ditetapkan dan mereka dalam keadaan lalai. Wa haula'i fi ghaflati ahli dunya wa hum la yu'minun. Lalu kata Nabi, mereka lah orang-orang
yang tenggelam di dalam kelalaian ahli dunia dan mereka dalam keadaan tidak beriman. Nah, maka jangan kita tenggelam dengan kelalaian ahli dunia, tapi hendaknya kita bersikap waspada, hendaknya kita fokus, hati-hati, terus mengawasi, merasa diawasi oleh Allah, muraqabah, ya, sebagaimana CCTV yang terus mengawasi, kita juga mengawasi diri kita. Jangan sampai kita lengah kemudian ghaflah, tergelincir dengan ahli dunia, lalu kita merugi dan kerugian itu sampai pada kerugian akhirat. Taib. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari ya di dalam sahihnya, demikian juga diriwayatkan Imam Muslim. Kata beliau di sini secara umum, penulis mengatakan penghuni surga akan dikekalkan di dalam surga. Penghuni surga akan dikekalkan di dalam surga sehingga mereka tidak akan pergi lagi dari surga itu. Tidak pindah dan tidak pula mati. Jadi penduduk tetap. Nah, itulah aslinya penduduk tetap. Karena abadi, enggak berbilang, enggak tahu sampai berapa ribu tahun. Ya sudah enggak ada lagi. Sampai 1000 tahunkah, 2000, 3000, 4000, enggak ada lagi. Abadi selamanya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya. Abadi selamanya, enggak ada berkesudahan lagi, enggak berpindah lagi, tidak akan terusir lagi, tidak pula mengalami kematian. Demikian juga para penghuni neraka, sama seperti penduduk surga, tidak ada kematian dan abadi mereka di dalam neraka terus dengan kepanasannya, dengan siksaannya. Fa na'udzubillah, na'udzubillah min adzabil nar. Na'udzubillah min adzabil nar. Baik. Untuk menegaskan makna demikian, didatangkanlah kematian supaya manusia ataupun ahlul jannah ataupun ahlun nar pada waktu itu benar-benar yakin. Didatangkanlah, untuk menegaskan ini, didatangkan kematian tadi dalam bentuk seekor kambing, seekor domba yang berwarna putih bersih, yang kemudian diletakkan di antara surga dan neraka, sehingga dari kedua tempat penduduk tersebut mampu menyaksikannya, mampu melihatnya dengan dipanggilnya wahai penghuni surga, wahai penghuni neraka, dan keduanya saling menoleh, melihat dan menyaksikan. Lalu ditunjukkan ke arah kematian itu dan mereka faham bahwasanya itu adalah al-maut yang dahulunya pernah mematikan mereka. Ada dalam surat Ad-Dukhan itu ya. La yazuquna fiha al-mauta illa al-mautatal ula. Kata Allah Subhanahu wa taala, la yazuquna fiha al-maut. Yani fil jannah. Ya, wa zawwajnahum kadzalika wa zawwajnahum bihurin 'ain. Demikianlah kami akan pasangkan mereka dengan bidadari-bidadari. Yad'una fiha kulla fakihatin aminin. Mereka dalam keadaan aman di dalam surga itu, merasa aman. Mereka akan meminta setiap jenis buah-buahan, bebas. La yazuquna fiha al-maut illa al-mautatal ula. Dan mereka nanti di dalam surga tidak merasakan lagi maut, kata Allah. Itu di akhir-akhir surah Ad-Dukhan. Mereka enggak merasakan lagi kematian, illal mautatal ula, kecuali kematian yang dulu pertama kali di dunia. Di dunia itu saja. Orang-orang beriman, orang beriman hanya merasakan kematian itu satu kali itu aja. Enggak akan merasakan lagi mereka kematian nanti di surga. Penduduk neraka pada waktu itu justru mereka berangan-angan sekiranya mereka itu dimusnahkan saja. Ya laitani kuntu turab, kata mereka, turaban. Duhai sekiranya aku jadi debu ajalah, sudah musnah, sudah begitu, jadi makhluk yang lain, hilang begitu saja. Tapi Allah enggak menjadikan mereka seperti itu. Tetap mereka merasakan zuknya sama. Ya, punya indera, mereka akan mencicipi dan merasakan bagaimana pedihnya neraka. Wa zuqul adzaba bima kuntum ta'malun. Cicipinlah, kata Allah. Zuq, rasain. Seperti kita merasakan makanan ada asin, manis, betul-betul. Seperti kulit kita ini disulut oleh api, terkejut kita, berteriak. Seperti itulah yang dirasakan oleh penduduk neraka abadi selamanya. Sampai mereka meminta kepada Allah, duhai sekiranya aku mati saja, duhai sekiranya aku jadi debu saja.
Atau firman Allah surah Al-Haqqah itu ya. Ya laitaha kanatil qadiyah. Ini kata penduduk neraka. Ya laitaha kanatil qadiyah. Duhai sekiranya kematian itulah yang menyudahi segala sesuatu, kata mereka. Itu harapan mereka. Sekiranya maut itu, maksudnya ketika di dunia mereka tertimpa maut, mati, udah hilang. Kan begitu keyakinan sebagian orang-orang kafir. Sehingga mereka sesuka hatinya saja berbuat di muka bumi ini. Kenapa? Karena mereka meyakini tidak ada kehidupan setelah kehidupan dunia. Mati ya udah mati. Mana ada lagi nanti dimintai pertanggungjawaban? Tidak ada itu, kata mereka. Itulah keyakinan orang kafir. Apa kata mereka dalam surah Al-Jathiyah? Wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namut wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Kata mereka, kehidupan itu cuma kehidupan ya di dunia saja. Hidup, mati. Nggak ada yang membinasakan kita kecuali udah habis waktunya. Jadi menurut mereka kalau udah habis waktunya, udah habis. Nggak ada lagi dikumpulkan, kemudian diperlihatkan perbuatan-perbuatan kita. Nggak ada itu. Disitulah Allah Ta'ala menceritakan ayat ini. Ada orang-orang seperti itu, orang-orang kafir seperti itu. Adapun orang-orang beriman, mereka meyakini yaumul akhir. Mereka meyakini keabadian dan kekekalan nanti di yaumil akhir. Apakah itu di surga ataukah itu di neraka. Baik. Kemudian kita lihat di sini beberapa faedah. Kata beliau, dari hadis ini bisa kita petik beberapa faedah. Yang pertama, al-mautul ladzi kana yaqbidu arwahal ibadi fid dunya yantahi dawruhu fil akhirah. Maut yang merenggut ruh para hamba ketika di dunia, maka ya aktivitasnya dauruhu, ya aktivitas maut tadi makhluk Allah ini akan berhenti, berakhir di hari akhirat nanti. Dihentikan oleh Allah, dimusnahkan dengan dibentuk dalam bentuk seekor domba putih. Walidha fa innahu yusbahu ba'da dukhuli ahli jannatil jannata wa ahli narin nara fayuqinu kullu fariqin bil khuld. Oleh karena itu al-maut ini akan disembelih oleh Allah, dimusnahkan, dimatikan oleh Allah yang namanya mati. Ya, si maut dimautkan kan begitu ya. Dimutkan kata bahasa Inggrisnya kan, maut dimutkan. Jadi mati dia. Enggak tahu mana dulu apakah bahasa Inggris ikut juga bahasa Arab kali ya, dimutkan. Ya, maut dimatikan sama Allah Ta'ala sehingga ya disembelih setelah masuknya penduduk surga ke dalam surga, setelah masuknya setelah ya selesainya ya penduduk neraka berada di dalam neraka, penduduk surga berada di dalam surga dan tidak ada lagi yang dia berada di dalam neraka, maka masing-masing pada waktu itu dari penduduk surga dan penduduk neraka mereka pun yakin bahwasanya dengan matinya al-maut ini, musnahnya al-maut ini, mereka yakin bahwa kehidupan mereka itu abadi. Seperti ayat-ayat yang kita sebutkan tadi. Allah mengatakan la yazuqunal maut illa al-mautatal ula wa waqahum. Ya, Allah menjaga mereka. Ya, dari azab yang pedih. Taib. Kemudian faedah yang kedua kata beliau di sini wa yasdadu farahu al-mu'minina bi dzabhil maut li khuludihim fin na'im wa yasdadu husnu ahli an-nar wa syaqa'uhum li khuludihim fin nar. Faedah yang kedua bahwa kegembiraan orang-orang beriman dengan masuknya mereka ke dalam surga itu kan gembira kan? Wah, menggembirakan itu. Sangat menggembirakan ketika orang-orang beriman tahu bahwasanya dirinya sudah dimasukkan ke dalam surga. Mereka melihat surga dengan penuh kegembiraan, kesenangan, indahnya, buah-buahannya, bidadarinya, dan segala sesuatu yang Allah Ta'ala siapkan untuk orang-orang beriman di dalam surga. Itu sangat menggembirakan. Akan tetapi bertambah kegembiraan mereka setelah mereka tahu al-maut yang pernah mematikan mereka semasa di dunia ternyata dimatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dimusnahkan. Bertambahlah kegembiraan mereka.
Sudah gembira mereka, tambah lagi gembira. Kenapa? Oh, ini dulu yang menakutkan kita. Ini dulu yang kita ingin lari darinya tapi nggak bisa. Nggak bisa lari ketika dia ketemu sama kita. Ya, dengan izin Allah bersama dengan malakul maut. Qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukkila bikum. Ya. Katakan ya Muhammad, yang mewafatkan kalian itu malaikat maut tadi. Dengan malaikat tadi membawa makhluk yang namanya maut ini ketemu, lepas ruhnya dari badan. Ini semua izin Allah Subhanahu wa taala. Matilah badan manusia tadi. Sehingga harus dikuburkan dan hancurlah dia dimakan tanah. Tapi nanti mereka enggak merasakan lagi yaumil akhir. Maka bergembiralah tadi orang-orang beriman dengan kenikmatan tadi yang mereka dapati di surga, bertambah gembira ketika mereka tahu kematian yang pernah mematikan mereka di dunia itu dimusnahkan oleh Allah. Begitu juga kesedihan dari penduduk neraka, karena mereka mengetahui tidak mungkin lagi mereka keluar dari neraka, disebabkan tidak ada iman lagi pada diri mereka. Mereka hanya mengatakan, kembalikanlah kami ke dunia, kami akan beramal soleh lagi. Duhai sekiranya kami dulu beriman, duhai sekiranya kami dulu tidak menyekutukan Allah, duhai sekiranya dulu kami tidak menjadikan si fulan sebagai teman dekat. Ya kan, itu kan ucapan-ucapan mereka. Tapi ucapan-ucapan mereka itu tidak menjadikan mereka keluar dari neraka, karena tidak ada sebab-sebab yang menjadikan mereka keluar dari neraka. Habis sudah imannya. Nah, itu sedih. Kesedihan ini bertambah lagi ketika mereka mengetahui ternyata mereka akan kekal abadi selamanya dengan dimatikannya, dimusnahkannya al-maut. Ya, ketika mereka mengetahui dimusnahkannya al-maut. Baik. Kemudian faedah yang ketiga, kata beliau, qudratullahil azimah fi ja'li ahlil jannati wa ahlin nari yarawna al-mauta fi surati dhalikal kabsh ma'a kathratihim wa taba'ala amakinuhum. Qudratullah al-azimah, inilah kekuasaan Allah yang maha agung. Ala kulli syai'in qadirun, maha kuasa Allah atas segala sesuatu. Segala sesuatu itu ciptaan Allah. Ya, dari makhluk-makhluknya. Enggak ada makhluk itu yang diciptakan oleh selain Allah, itu tidak ada. Bahkan tidak ada yang meyakini itu kecuali ya betul-betul dia hanya mendustai diri sendiri. Enggak mungkin sesuatu itu ada dengan sendirinya. Itu suatu kebodohan dan membodohi dirinya sendiri. Yang namanya makhluk, manusia, terlebih lagi manusia, semuanya meyakini rububiyah Allah, bahwasanya Allah lah yang mencipta. Nah, kemampuan Allah, kekuasaan Allah Ta'ala ini yang maha agung, mampu menjadikan penduduk surga, menjadikan penduduk neraka bisa melihat wujud dari al-maut tadi yang dibentuk menjadi seekor kambing ataupun seekor domba yang putih bersih. Allah Ta'ala mampu untuk itu. Padahal jumlah mereka sangatlah banyak. Jumlah penduduk surga itu banyak, jumlah penduduk neraka juga banyak. Kenapa kita katakan banyak? Ya banyaklah, dari masa Adam sampai datangnya hari kiamat. Ini aja hitungan tahun kita udah 2024, ya kan? Hitungannya udah 2000-an kan begitu. Jumlah manusia per tahun itu berapa? Pertumbuhan manusia yang silih berganti, hidup mati hidup mati hidup. Itu dikumpulkan semua. Ada yang ahlu jannah, ada ahlu nar. Ya. Walaupun jumlah mereka banyak, kemudian tempat mereka mungkin saling berjauhan, karena kan jarak surga itu ya, satu derajat kepada derajat berikutnya itu jaraknya seperti langit dan bumi. Neraka itu dalamnya itu batu besar yang dilemparkan dari bibir neraka lalu dijatuhkan sampai ke dasar neraka yang membentur dasar neraka, sehingga pada waktu itu Rasulullah dan para sahabat sempat merasakan guncangan karena batu itu sudah sampai ke dasar neraka. Yang pada waktu itu Nabi bertanya, tahukah kalian suara apa itu? Suara keras tadi. Allah wa Rasuluhu a'lam. Maka Nabi mengatakan itu suara batu yang baru saja sampai tadi ke dasar neraka, yang dilemparkan 70 tahun yang lalu dari bibir neraka. Itu
Itu kita belum tahu berapa besar batunya, kan begitu. Semakin besar satu benda, kan begitu ya, ini kan akal kita. Semakin besar benda, itu ketika dijatuhkan dari tempat yang tinggi, maka kecepatannya akan semakin cepat. Ya kan begitu. Berat benda, kan begitu. Kalau dulu saya belajar hitung-hitungan kan begitu, ada berat jenis kan gitu kan. Misalnya sebuah benda beratnya 1 kilogram dilemparkan dari ketinggian 30 meter, ya beratnya 1 kilo, pasti bedalah sama 1 on gitu. Kecepatan yang dihasilkan pasti lebih cepat yang berat, yang besar bendanya, ngobdang kan begitu. Ya kalau batu yang beliau maksud tadi itu besarnya nggak tahu semana kan begitu, berarti dalamnya itu Allahu a'lam, dalam. Berarti mampu menampung jumlah manusia yang sangat banyak. Belum lagi kata Nabi SAW, 1 gigi penduduk neraka itu sebesar gunung Uhud. Giginya itu. Apa tujuannya kata para ulama? Supaya penduduk neraka lebih merasakan jilatan api tadi dengan semakin dibesarkannya mereka. Membengkak. Ya, kalau penduduk surga kan seperti Adam, 60 hasta atau 30 meteran. Baik. Itu para jamaah Allah Subhanahu wa taala. Allah mampu untuk membuat itu, menjadikan maut yang enggak bisa kita lihat tapi bisa kita rasa, nanti bisa dilihat oleh manusia di yaumil akhir. Yang keempat, faedah yang berikutnya kata beliau, ya'rifu ahlul jannati wa ahlun nari al-maut. Penduduk surga dan penduduk neraka tahu itu maut. Jadi Allah Ta'ala mampu memahamkan manusia dan faham bahwasanya itu maut. Sekarang saja kita dapati manusia, Allah Ta'ala jadikan, ya, sebagian manusia mampu faham kalau itu adalah, ya, punya ini kan begitu, faham, mampu Allah Subhanahu wa taala memahamkan manusia sehingga mampu mengelola besi, memahamkan manusia mampu mengelola, ya, hasil-hasil bumi. Nah, itu dipahamkan. Sebagaimana Allah mengatakan kepada Daud, wa 'allamnahu, ya, son'ata labus, kami pahamkan dia untuk mengelola baju perang misalnya. Taib. Nah, demikian juga ahlul jannah dan ahlun nar mengetahui al-maut. Indama yu'radu alaihim, ketika ditampakkan kepada penduduk surga dan penduduk neraka maut tadi, mereka faham. Dzalika annahum ra'awhu ala hadhihi surah indama ja'ahum yaqbidu arwahahum. Kenapa manusia waktu itu kenal dengan al-maut ini? Karena waktu itu mereka melihat, ya, saat mencabut ruh mereka, manusia itu melihat maut itu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Dalam hadis memang disebutkan bahwasanya ketika Nabi memejamkan mata Abu Salamah saat meninggal dunia, beliau mengatakan bahwasanya, ya, pandangan mata itu masih mampu melihat ruh ketika dia baru dicabut. Innar ruh idza qubida tabi'ahul basar. Ruh itu kalau dia dicabut masih sempat dilihat oleh mata. Ya, jadi manusia itu sendiri masih sempat melihat ruhnya itu dicabut. Nah, itu dia. Ya, taib. Kemudian faedah terakhir kata beliau, hadzal hadis wa amsaluhu bima yuraqqikun nufus wa yulinul qulub fa'alal ulama'i wal wa'az ay ya'izu bimislihi la'allal ghafilina yufiqun. Maka hadis yang seperti ini hadis yang mampu melembutkan hati, ya, melembutkan jiwa. Maka hendaknya para ulama, para pemberi nasihat, hendaknya mereka memberikan ujangan, memberikan nasihat dengan hadis-hadis seperti ini. Tujuannya apa? Untuk menyadarkan kembali orang-orang yang lalai ketika hidup di dunia, bahwa tujuan hidup mereka dunia bukan di dunia saja, tapi nanti ada negeri yang abadi, yaitu negeri akhirat. Maka persiapkan. Baik, mudah-mudahan ini bisa mengingatkan kita supaya kita lebih memperbaiki amal kita, lebih memperbaiki, ya, ketakwaan kita, meningkatkan ketakwaan kita, dan dimudahkan. Semoga Allah Ta'ala memudahkan kita untuk itu. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini dulu, nanti kita lanjutkan lagi kisah yang lainnya. Akhiru da'wana alhamdulillah, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.